Baiklah, pada saat ini kami akan menjelaskan materi tentang lobby dan negosiasi bisnis. Namun sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Noyalika Ampigang dengan NIM 2106 1102 0495. Dan yang kedua, saya sendiri, Patricia Unu dengan NIM 2106 1102 0516. Dan yang ketiga, Valentino Muntu dengan NIM 2106 1102 0548. Sekarang kita masuk pada materinya. Lobby dan negosiasi dilakukan bukan tanpa tujuan. Berbagai hal yang dapat melatar belakangi lobby dan negosiasi adalah adanya permasalahan antara kedua belah pihak, sehingga secara terbuka, saling mendekat, dan secara sukarela mendiskusikan perbedaan dan mencoba mencapai keputusan bersama yang menjadi topik permasalahan. Jadi, negosiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Prinsip negosiasi. Negosiasi memiliki prinsip yaitu win-win solution. Kata win-win solution ini mengandung makna kemenangan bersama, di mana tercapai sebuah kondisi di mana kedua belah pihak sepakat dan terakomodir kepentingannya dalam keputusan yang dihasilkan. Win-win solution juga bermakna tidak berat sebelah, sama-sama bisa menerima keputusan tanpa keterpaksaan. Win-win solution dapat dicapai dalam proses negosiasi selama kedua belah pihak menyepakati dan berkomitmen untuk mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah poin-poin yang dapat mendukung tercapainya win-win solution. Pertama, memahami masalah secara komprehensif. Kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. Ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah, namun pada solusi. Keempat, bersifat terbuka dengan pihak lawan. Kelima, fokus pada kepentingan bersama, bukan pada satu pihak saja, apalagi individu. Keenam, kolaboratif dan siap bekerja sama. Ketujuh, mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Kelapan, akomodatif, mau menerima masukan. Jenis-jenis lobby dan negosiasi. Yang pertama, jenis-jenis lobby. Lobby tradisional yang menggunakan lobby untuk mendekati pengambilan keputusan. Lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Yang kedua, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, berorientasi bargaining. Yang kedua, berorientasi kalah-kalah. Yang ketiga, berorientasi kompromi. Yang keempat, berorientasi menang-menang atau kolaboratif. Fungsi negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan atau win solution. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, membuka peluang. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima, merawat hubungan baik, hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi lobby. Lobby memiliki fungsi untuk melindungi berbagai kepentingan kita atau perusahaan atau individu, membuka komunikasi, memperlancar upaya negosiasi, serta meningkatkan sinergi dengan pihak lain. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya lobby juga bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan pengambilan keputusan melalui orang dekat atau lingkaran sang pengambil keputusan, melakukan pendekatan masyarakat maupun secara organisasional. Perbedaan lobby dan negosiasi. Lobby berbeda dengan negosiasi. Lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi.
dan dapat dilakukan di luar forum. Sedangkan negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak-pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Lobby bentuknya dalam berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak yang membantu. Teknik lobby. Tahapan lobby dimulai dari yang pertama pengumpulan fakta, yang kedua interpretasi terhadap langkah pemerintah, yang ketiga interpretasi terhadap perusahaan, yang keempat membangun posisi, yang kelima melemparkan berita nasional, dan yang kelima mendukung kegiatan pemasaran. Dari dimensi hubungan manusiawi, teknik lobby adalah menganalisis iklim, menentukan lawan dan kawan, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini, membentuk koalisi, menetapkan tujuan, menganalisis dan mengidentifikasikan penyebab kasus, menganalisis berbagai macam segmen khalayak, memperhitungkan media, mengembangkan kasus, menjaga fleksibilitas. Secara lebih teknis, langkah-langkah lobby dilakukan dengan mengetahui motif-motif orang yang terlibat dalam lobby, mewaspadai jebakan, menetralisir sikap lawan, memperbesar situasi media dan menyusun rancangan pendekatan media. Teknik negosiasi. Dalam menjalankan teknik negosiasi, kita mengenal 4 pendekatan, yakni bargaining, kompromi, kalah menang, dan menang-menang. Namun, yang paling ideal dalam kegiatan bisnis adalah negosiasi yang berorientasi pada situasi menang-menang. Oleh karena selain berorientasi terhadap pemecahan masalah, juga berorientasi pada terpenuhinya kepuasan kedua belah pihak dan tercipta dan terpelihara hubungan jangka panjang yang harmonis. Dalam menang-menang, pihak lain tidak dipandang sebagai lawan, melainkan sebagai mitra bisnis. Akan tetapi, tidak setiap situasi memungkinkan kita untuk melakukan negosiasi yang berorientasi pada situasi menang-menang. Ini terjadi manakala terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain dan pihak lain berupaya menggunakan pendekatan negosiasi kalah menang. Selain itu, hubungan harmonis jangka panjang tidak diperhitungkan dan jika kita merasa cukup kuat untuk melakukan bargaining. Pilihan terhadap pendekatan dan gaya negosiasi bergantung pada situasi yang dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama kerjasama versus kompetisi, yang kedua kekuasaan versus kepercayaan, yang ketiga distorsi komunikasi versus keterbukaan, yang keempat egois versus kepentingan bersama. Kata kunci negosiasi, persetujuan yang dapat diterima oleh para pihak-pihak. Kata kunci ini berlaku bagi segala macam negosiasi, seperti negosiasi diplomatik, negosiasi perdagangan internasional atau bilateral maupun multilateral, negosiasi global seperti negosiasi sengketa utara-selatan, negosiasi antara buruh dan majikan, negosiasi antara penjual dan pembeli, negosiasi antara dua korporasi yang ingin melakukan merger atau aliansi strategik, negosiasi pembentukan joint venture, negosiasi mengenai investasi langsung atau direct investment, negosiasi pilkada, negosiasi pemenangan tender, dan sebagainya. Adapun 3 analisis lobby dan negosiasi diantaranya yang pertama analisis masalah. Masalah ada jika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan sehingga ada ketidaksesuaian. Analisis masalah dapat dilakukan dengan melakukan riset awal, membaca laporan perkembangan, melakukan wawancara, membaca hasil audit, melakukan pemetaan terjadinya konflik. Dalam melakukan analisis masalah, wajib mengetahui sumber masalah, pihak-pihak yang terlibat masalah, dan seberapa besar potensi masalah yang ada. Yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi secara holistik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah analisis matrik, analisis H, atau analisis SWOT. Paling populer adalah analisis SWOT, di mana ada pemetaan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang ketiga, analisis lawan.
Analisis lawan negosiasi dimaksudkan untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan negosiasi kita. Posisi dari lawan negosiasi juga penting untuk diketahui. Misalnya, apakah lawan kita ini penentu kebijakan atau bukan? Jika bukan, maka harus ada proses lebih lanjut hingga adanya keputusan yang dicapai. Sekian penjelasan materi tentang lobby dan negosiasi bisnis dari kelompok kami. Terima kasih.